Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Casaputrian PEM 1911060458, kelas pendidikan biologi A semester 5. Tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah evolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran evolusi. Evolusi yaitu perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat yang terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Evolusi itu sering juga disebut dengan evolusi organik atau evolusi biologi. Ciri-ciri yang terwariskan mencakup autonomi, biokimia, dan atau perilaku yang berjalan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ada empat mekanisme utama, yaitu yang pertama ada seleksi alam. Seleksi alam itu adalah suatu proses adanya perbedaan organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup atau bereproduksi. Yang kedua yaitu ada penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik itu apa sih? Penyimpangan genetik adalah suatu proses di mana terjadinya perubahan acak terhadap sejumlah atau lebih terwariskan di dalam populasi. Yang ketiga yaitu ada mutasi. Mutasi itu apa sih? Mutasi itu adalah perubahan sequence atau aturan DNA secara permanen. Yang keempat yaitu aliran gen. Aliran gen itu apa sih? Aliran gen itu adalah penyisipan gen dari satu populasi ke populasi lainnya. Spesies itu adalah terbentuknya spesies baru, di mana spesies yang di moyangnya tunggal atau terpecah menjadi dua atau lebih, di mana proses spesies itu bisa tampak dalam bidang autonomi, genetik, atau kesamaan lain antar kelompok organisme, distribusi, geografi spesies yang berkaitan, rekam fosil, perubahan genetik, dan terekam menjadi beberapa makhluk hidup dari banyak generasi. Dalam jangka waktu lama, evolusi itu menyebabkan terjadinya spesiasi. Spesiasi itu terbentuknya spesies baru, di mana spesies yang moyangnya tunggal akan terpecah menjadi dua atau lebih. Seperti itu. Spesiasi ini bisa tampak dalam bidang autonomi, genetik, dan kesamaan antara kelompok organisme, distribusi geografi, spesies yang berkaitan, rekam fosil, dan perubahan genetik yang terekam pada makhluk hidup dari banyak generasi. Spesiasi sudah berlangsung selama 3,5 miliar tahun sejak adanya kehidupan di bumi ini. Caranya bisa berlainan yang lambat, cepat, mantap, terus perlahan, dari waktu ke waktu, terus dari satu status ke tahap lainnya, seperti itu. Studi evolusi secara ilmiah baru dimulai dari abad ke-19 saat riset mengenai rekaman fosil keanekaragaman organisme dapat meyakinkan para ilmuwan bahwa spesies itu berkembang dan berevolusi. Apa yang menggerakkan perubahan ini? Bahwa baru mulai terlihat jelas setelah teori seleksi alam secara terpisah diusulkan oleh Charles Darwin dan Alfred Wallace pada tahun 1858 pada awal abad ke-20. Teori evolusi Darwin dikombinasikan dengan genetika, paleontologi, dan sistematika yang mengerucut menjadi satu kesatuan gagasan yang disebut sintesis evolusi modern. Sintesis ini menjadi prinsip utama biologi sebab dapat memberikan penjelasan yang koheren dan menyatu akan sejarah kehidupan di bumi ini. Seperti itu. Evolusi saat ini
diaplikasikan dan dipelajari di dalam bidang ilmu biologi lain seperti konservasi, ekologi, fisiologi, paleontologi, dan kedokteran. Dan di non biologinya sepertinya pertanian, filosofi, antropologi, dan psikologi. Setelah itu selanjutnya yaitu Darwin ini tidak dapat menerangkan bagaimana sifat ini diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Pada tahun 1865 Gregor Mendel menemukan bahwa sifat-sifat akan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi. Pada saat karya Mendel ditemukan atau dibiarkan lagi pada tahun 1900-an, pada pertentangan mengenai jarak evolusi yang diprediksikan oleh genetikawan dan biometrikawan menimbulkan keretakan antara model evolusi Mendel dan Darwin. Pada awal sejarahnya, biologi evolusi digambarkan oleh ilmuwan dari disiplin taksonomi tradisional yang menempatkan organisme khusus dalam pertanyaan umum evolusi. Saat biologi evolusi berkembang menjadi disiplin akademis, terutama setelah berkembangnya sintesis evolusi modern, mulailah bidang digambarkan lebih luas dari sains biologi. Saat itu biologi evolusi melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang seperti biokimia, ekologi, genetika, fisiologi, dan konsep evolusi dibagi dalam disiplin yang lebih jauh lagi seperti psikologi, kedokteran, filsafat, dan sains. Pada tahun 1960-an, ilmuwan seperti Hamilton dan George Williams memperluas pandangan evolusi dan dari genocentric yang dirintis oleh penemu teori genetika populasi untuk menerangkan kerjasama menggunakan konsep seperti misalnya seleksi famili. Pada tahun 1975, Wilson dalam bukunya yaitu Sosiobiologi The New Synthesis meletakkan teori evolusi pada tempat yang disignifikan di dalam psikologi, sehingga melahirkan bidang studi baru yakni psikologi evolusi. Di abad ke-21, biologi evolusi tetap menjadi bidang penelitian ilmiah yang aktif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.